Halo anak-anakku semua, berjumpa lagi di tema 8, Daerah Tempat Tinggalku, Subtema 1, Lingkungan Tempat Tinggalku, Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia. Kelas 4, Sekolah Dasar. Kompetensi dasar yang ingin kita capai hari ini adalah 3.9 mencermati tokoh-tokoh yang terdapat dalam teks fiksi. 4.9 menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan, tulisan, dan visual. Menjelaskan teks fiksi beserta unsur-unsur pembentuknya. Setiap daerah di Indonesia memiliki cerita rakyat yang menjadi ciri khas daerahnya. Cerita rakyat termasuk salah satu jenis teks fiksi. Teks fiksi adalah teks yang berisi rekaan atau khayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Ciri-ciri teks fiksi. Fiksi sifatnya rekaan atau imajinasi dari pengarang. Dalam fiksi terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. Umumnya fiksi menggunakan bahasa yang bersifat konotatif atau bukan makna sebenarnya. Karya fiksi tidak memiliki sistematis penulisan yang baku. Umumnya karya fiksi menyasar emosi atau perasaan pembaca, bukan logika. Dalam karya fiksi terdapat pesan moral atau amanat tertentu. Unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik teks fiksi. Unsur intrinsik adalah unsur pembangunan sebuah teks yang berasal dari dalam. Unsur ekstrinsik adalah unsur pembangunan teks fiksi yang berasal dari luar. Adapun unsur-unsur intrinsik teks fiksi adalah sebagai berikut. Ada tema, ada judul, ada tokoh, ada penokohan, ada alur atau plot, ada latar atau setting, dan amanat. Tema. Tema adalah dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. Contohnya, tema kepahlawanan, tema kemanusiaan, tema sosial, tema keadilan, dan lainnya. Judul. Judul adalah inti cerita. Judul biasanya terletak di sebelah atas suatu cerita. Contohnya, Timun Emas, Asal Mula Bunga Kemuning, Bawang Merah Bawang Putih, Kancil, dan Buaya. Tokoh. Tokoh adalah pelaku cerita atau sesuatu yang mengalami peristiwa di cerita. Tokoh dalam sebuah cerita tidak selalu berwujud manusia. Tokoh dalam cerita dapat berwujud hewan, tumbuhan, dan benda lainnya. Macam-macam tokoh berdasarkan peran dan fungsinya. Tokoh utama adalah tokoh sentral yang memiliki peran utama dan sangat penting dalam cerita yang mengalami sebuah peristiwa. Tokoh utama muncul pada awal, tengah, dan akhir cerita. Tokoh utama tidak selalu berwatak baik atau pula tokoh utama yang berwatak jahat. Tokoh tambahan adalah tokoh yang mendukung dan merangkap tokoh utama dalam suatu cerita. Penokohan atau watak, karakter atau sifat masing-masing tokoh dalam cerita. Macam-macam karakter tokoh. Protagonis adalah tokoh yang memiliki sifat baik. Antagonis adalah tokoh yang memiliki sifat tidak baik. Alur atau plot adalah rangkaian peristiwa atau kejadian dalam cerita. Alur dalam cerita fiksi dimulai dari peristiwa di awal cerita, permasalahan yang terjadi hingga penyelesaian masalah dalam cerita. Latar atau setting adalah keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Macam-macam latar atau setting. Latar tempat di hutan, di rumah, di jalan, di teras, di terminal, dan di sungai. Latar waktu. Bisa pagi, siang, sore, malam, kemarin, bulan lalu, dan beberapa tahun lalu. Latar suasana. Bahagia, sedih, gelisah, takut, dan marah. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam cerita. Amanat terbagi menjadi dua, yaitu amanat tersirat, amanat tersurat. Amanat tersirat adalah pesan yang disampaikan dalam cerita di mana pembaca harus dapat memahami dan menyimpulkan pesannya sendiri.
Amanat tersurat adalah pesan yang disampaikan dalam cerita atau tertulis di dalam cerita. Menjelaskan jenis-jenis teks fiksi. Cerita rakyat. Cerita dari zaman dahulu yang hidup di kalangan masyarakat dan diwariskan secara lisan. Contoh cerita rakyat. Rakyat dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu cerita jenaka, mite, fabel, legenda, sage, cerita jenaka adalah cerita penghibur yang membangkitkan tawa, jenaka, keriangan, dan atau sindiran. Contoh cerita Si Kabayan dan cerita Abu Nawas. Mite adalah cerita yang mempunyai latar belakang sejarah, dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi. Dianggap suci, banyak mengandung hal-hal gaib, dan umumnya ditokohi oleh dewa. Contohnya cerita tentang Nyai Roro Kidul dan kisah tentang Dewi Sri. Fabel adalah cerita yang menggambarkan watak manusia yang tokohnya diperankan oleh hewan. Contoh cerita Kancil dan Buaya dan cerita Lomba Lari, Kelinci dan Siput. Legenda adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Contohnya cerita terjadinya Rawa Pening atau cerita asal-usul nama Banyuwangi. Sage adalah cerita rakyat yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan atau petualangan yang mengagumkan. Contohnya cerita Tutut Tinular dan cerita Jaka Tingkir. Jenis fiksi berikutnya adalah cerpen. Cerpen atau cerita pendek adalah cerita yang menurut wujud fiksinya berbentuk pendek yang habis dibaca dalam waktu sekitar 10 menit atau setengah jam. Jumlah katanya sekitar 500 hingga 5.000 kata. Oleh karena itu, cerita pendek sering diungkapkan dengan cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk. Contohnya Sepatu Butut. Novel. Novel adalah karya sastra yang menceritakan sisi utuh atau atas problematika kehidupan seorang tokoh atau beberapa tokoh. Contohnya Laskar Pelangi, Bumi Manusia, dan Harry Potter. Menjelaskan amanat dalam teks fiksi. Amanat merupakan pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Amanat dapat dipahami setelah kita membaca keseluruhan teks. Dalam teks terdapat tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya. Tokoh-tokoh tersebut memiliki watak yang berbeda-beda. Ada tokoh yang berwatak positif dan ada juga yang berwatak negatif. Contoh watak positif diantaranya penyayang, rendah hati, suka menolong, dan jujur. Sementara itu, contoh watak negatif yaitu sombong, kikir, dan pembohong. Ayo simaklah teks fiksi berikut. Ketika ayam-ayam sedang mencari makan di padang rumput, Rubah mengendap-endap di balik semak-semak mendekati kandang ayam. Dalam sekejap, Rubah mencuri telur-telur ayam yang ada di kandang tersebut. Rubah segera berlari menjauh di tengah hutan. Ketika ayam selesai makan dan kembali ke kandang, alangkah terkejutnya mereka mendapati seluruh telurnya hilang. Mereka menangis sambil berkeliling di sekitar kandang berharap menemukan telur-telurnya. Berdasarkan cerita di atas, pelaku cerita atau tokoh dalam cerita tersebut adalah Rubah dan ayam. Tokoh berubah berwatak negatif atau tidak baik, yaitu Rubah mencuri telur-telur ayam serta secara sembunyi-sembunyi. Amanat dalam cerita tersebut, janganlah kamu mengambil barang milik orang lain tanpa izinnya. Saatnya mengerjakan tugas. Nah, anak-anakku semua, silakan kalian mengerjakan tugas berikut. Semua pertanyaan ini, jawabannya ada di penjelasan ibu guru tadi. Silakan kalian jawab dengan teliti. Silakan anak-anak membaca teks berikut, kemudian jawab pertanyaan di bawahnya. Kali Gajah Wong, kalian baca dan kalian bisa jeda video ini saat kalian membaca.
Setelah kalian membaca dengan seksama, jawablah pertanyaan berdasarkan teks di atas. Siapa saja tokoh pada cerita di atas? Adakah tokoh antagonis dan protagonis pada cerita? Siapa tokoh itu? Amanat apa yang kamu bisa ambil dalam cerita tersebut? Silakan dijawab dengan teliti. Terima kasih anak-anakku semua sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sampai jumpa lagi di tema berikutnya. Bye-bye. Terima kasih.